Assalamualaikum adik-adik. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kalau kalian belum melihat video pembelajaran pertama, lebih baik kalian melihat terlebih dahulu video pembelajaran pertama. Baik, kita langsung ke materinya ya. Baik, kemarin di pembelajaran pertama kita telah mempelajari bagaimana cara menemukan kosakata yang berkaitan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat kalimat menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat apa saja kosakata yang berkaitan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, kosakata yang berkaitan tentang ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Nah, jadi itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Jika tidak bisa bernapas dan tidak bisa bergerak, itu bukan termasuk makhluk hidup, akan tetapi disebut dengan makhluk yang mati. Tahukah kalian, ternyata kosakata-kosakata tersebut dapat disusun menjadi sebuah kalimat. Saat membuat kalimat, gunakan kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalimat yang dibuat juga harus memenuhi syarat-syarat efektif. Subjek itu adalah orangnya, orang yang melakukan pekerjaannya. Kemudian, predikat itu adalah jenis pekerjaannya, apa yang dilakukan, seperti itulah. Kemudian, objeknya ini adalah yang dikenai pekerjaan, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Seperti contoh yang tadi, ayam makan jagung. Ayam ini menjadi subjek, makan ini menjadi predikat, kemudian jagung ini menjadi objek. Sampai di sini sudah bisa dipahami adik-adik? Nah, tadi kita telah menyebutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yaitu bisa bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan juga peka terhadap rangsang. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau manusia itu cara berkembang biaknya dengan melahirkan. Sedangkan berbeda lagi dengan hewan. Hewan itu cara berkembang biaknya itu ada 3 cara. Yang pertama, hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Itu disebut dengan ovipar. Kemudian yang kedua, hewan berkembang biak dengan cara beranak. Disebut dengan vivipar. Kemudian yang ketiga, hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Itu disebut dengan ovovivipar. Apa saja jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, dan juga bertelur beranak? Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Apa saja jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, dan juga bertelur beranak? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur.
Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur banyak macamnya. Apa saja? Ada ayam, itik, dan juga ikan. Nah, kelompok ketiga hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Tidak ada ceritanya ayam beranak, ya. Tidak ada ceritanya itik beranak atau itik melahirkan, tidak ada. Nah, jadi ayam, itik, dan juga ikan ini cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Artinya cara berkembang biaknya ini dengan cara melahirkan. Ya. Contoh hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan juga kucing. Nah, jadi sapi, kambing, dan juga kucing ini cara berkembang biaknya dengan cara beranak atau melahirkan. Tapi bukan hanya ketiga jenis hewan ini saja, tapi banyak yang lain. Akan tetapi yang Ustazah sebutkan hanya ketiga ini. Kuda juga masuk pada yang mana? Kuda juga masuk pada jenis hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga beranak. Ini disebut dengan ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi dua sekaligus. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contohnya, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak yaitu ular. Sedangkan manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Ya, coba diperhatikan gambar berikut. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dia bisa bergerak. Nah, kita dapat bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Nah, di gambar ini ada yang sedang berjalan ke depan dan juga ada yang sedang berjalan ke belakang. Ada juga yang berlari ke depan dan ada juga yang berlari ke belakang. Nah, saat kita berjalan ke arah belakang atau berlari ke arah belakang, harus berhati-hati ya, karena kita tidak melihat ada benda apa di belakang kita. Jadi ketika kalian melakukan gerakan ini harus didampingi oleh orang tua. Berjalan dan berlari tadi merupakan contoh gerakan kaki. Nah, gerakan kombinasi jalan dan lari ini bertujuan untuk melatih otot kaki. Baik adik-adik, untuk selanjutnya kita beralih pada materi yang selanjutnya. Makna sila pertama Pancasila. Apakah kalian masih ingat dengan bunyi Pancasila? Bunyi sila yang pertama pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang diberi berbagai kelebihan. Manusia dapat melakukan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur adalah berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, lambang sila pertama yaitu adalah bintang. Ya. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu,
kita juga harus saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Artinya, kita harus saling bertoleransi. Salah satu bentuk syukur kepada Tuhan adalah mensyukuri keragaman makhluk hidup. Jadi, pengamalan dari sila yang pertama tadi itu adalah kita harus selalu bersyukur, beribadah sesuai dengan agama kita, menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, menghargai orang lain, dan juga kita harus toleransi terhadap agama dan juga kepercayaan orang lain. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa kalian pahami dengan baik, bermanfaat, serta bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.